Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Studio Mas Hadi dalam pembahasan tentang tuban yang terpendam, yaitu tuban yang telah hilang di Kabupaten Rembang, khususnya di Desa Trisikulon, Kecamatan Kaliori. Jadi ini kelanjutan dari alasan ke-10 mungkin ya teman-teman. Ini tentang Faisin. Jadi Faisin ini adalah anak buah Cheng Ho yang kedua, yang terpenting kedua, karena dia seorang divisi militer, tapi dia suka mengarang, juga suka mencatat. Jadi anak buahnya Faisin itu selain Mahuan yang memang dia penerjemah dan pencatat, juga ada Faisin. Nah, Faisin ini sangat besar kemungkinan berada di Desa Trisikulon. Makamnya teman-teman saya akan tunjukkan. Dan saya telah googling teman-teman di mana letak makam Faisin, ternyata memang Faisin tidak saya temukan, kecuali makam Cheng Ho sendiri yang ada di Cina. Setelah meninggal di laut, saya ceritakan itu, dia minta dibuang ke laut, kemudian Mahuan tidak tega, kemudian dia dimakamkan di Cina. Dan ketika saya mencari makam Mahuan, memang ada itu sumber, tidak tahu sumber yang lain, ada di Sulawesi juga ada semacam pengakuan bahwa di situ ada makam Mahuan. Tapi kemudian ketika saya mencari makam Faisin, tidak saya temukan sama sekali. Maka sumber yang saya dapatkan bahwa Faisin ada di Desa Trisikulon ini, saya anggap satu-satunya sumber. Masalah nanti legalitasnya, kita memerlukan tes DNA atau kesaksian dari para sejarah dengan kelengkapan versi-versi mereka, teman-teman. Maka untuk lebih jelasnya nanti saya tunjukkan teman-teman ke makam Faisin tersebut ya teman-teman. Saya akan membawa meteran. Nah, langsung saja saya teruskan untuk perjalanan ini. Oke, untuk berjalan ke makam itu 15 menit ya teman-teman, tapi kita naik motor saja biar cepat sampai. Ya, kalau dari sini, dari rumah saya ini ke sana itu ke arah pusat kota zaman dulunya ya teman-teman. Kemudian kalau kita ke arah menjauhi pusat kota itu, bentar. Wah, ini gerimis teman-teman. Bentar. Ya, ini ada makam yang pernah saya vlog malam-malam itu, juga pernah siang-siang. Ini kita akan menuju ke arah makam. Cuacanya agak gerimis teman-teman. Tokoh spiritual di situ ada Willy Atekta teman-teman, dan Pangeran Anom. Pangeran Anom adalah bupati kedua setelah Pangeran Pojok yang dari Trah Mataram teman-teman. Nah, sedangkan ini insya Allah adalah makam, maksudnya tempat tinggal dari Tuan Faisin teman-teman. Nah, kelewat sedikit teman-teman karena banyak semak-semaknya. Oke. Kita masuk sini. Ya, ada bekas-bekas pohon ditebang teman-teman.
Oke. Oke teman-teman, kita udah nyampe. Iya. Oke, ini juga pemakaman umum dari Desa Mojowarna Dukuh Cering teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan dulu penampakan dari jadi ini makam juga dari Desa Mojowarna Dukuh Cering. Tapi kita ini kan ada di utara makam beliau Tuan Faisin. Assalamualaikum Tuan Faisin. Mohon izin untuk ngevlog. Ini ada teman kemarin tak ajak ke sini, mengatakan auranya sangat besar. Dan beliau, maaf Tuan Faisin. Assalamualaikum. Nah ini. Bahkan beliau mengatakan bahwa ini auranya, dia ini seorang musafir, suka berziarah ke makam-makam. Dan waktu beliau tak ajak ke sini, beliau mengatakan auranya sangat-sangat besar. Dia sampai berdiri terpaku tuh sekian lama. Saya sampai heran kenapa orang ini gitu. Ternyata dia merasakan aura yang sangat besar. Dan maaf Tuan Faisin kalau memang beliau salah, mohon maaf. Karena beliau mengatakan jenengan itu buyutnya Sunan Ampel. Karena jenengan itu punya anak seorang gubernur di Xinjiang atau di mana itu di daerah Cina. Kemudian gubernur itu punya anak itu Maulana Asmorogondi. Itu Maulana Asmorogondi ini kita tahu kan beliau adalah orang tua dari Sunan Ampel. Jadi beliau ini Tuan Faisin ini adalah buyut dari Tuan Ampel. Ini batu nisannya teman-teman, sangat besar, sekitar 50 cm atau 40-50 cm ini. Satu, dua, hampir tiga teman-teman, hampir tiga. Jadi dua setengah apa namanya ini namanya 2,5 ini ya gitu, pakai jari tengah saya tadi ya. Oke teman-teman, ini adalah makam insya Allah dari sumber yang saya jelaskan dari Kiai Abdul Qadir Semarang. Bahwa dulu saya cerita sedikit ya, Kiai Abdul Qadir Semarang itu waktu diundang ke desa saya di hallnya Said Abdul Qadir, itu beliau kaget, loh kok Said Abdul Qadir, ini Said Abdul Qadir mana gitu. Said Abdul Qadir itu Dresi mana? Dresi itu Rembang, Kecamatan Kaliori. Loh, saya itu dulu waktu masih mondok sudah disuruh mencari makamnya Faisin, Tuan Faisin. Tapi saya bingung, kata guru kan antara Kaliori sampai Sumber. Terus itu kan jauh 10 kiloan. Itu dekat makamnya Said Abdul Qadir katanya dia. Padahal itu dulu sudah puluhan tahun sebelum makamnya Said Abdul Qadir ditemukan. Itu gurunya beliau sudah mengatakan makam Faisin itu dekat makamnya Said Abdul Qadir. Jadi saya tunjukin tadi kan makam, yaitu makam Said Abdul Qadir, ini makamnya Faisin. Jadi kalau jalan kaki 10 menit, kalau dari rumah saya 15 menit teman-teman. Nah ini kita perlu pembuktian lebih lanjut. Kalau zaman sekarang ya mungkin suatu ketika nanti kita perlu tes ilmiah semacam DNA dan sebagainya teman-teman. Manuskrip mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari beliau-beliau para sejarawan dari Oriental yang memang saya yakin beliau-beliau mencari di mana makam Faisin ini. Karena sejarawan Oriental saya tidak pernah temukan di mana makam Faisin, karena perjalanan terakhir itu insya Allah catatannya cuman beliau kalau nggak salah Cheng Ho sama Mahwan, tidak ditemukan Faisin. Mungkin Tuan Faisin menetap di sini pada ekspedisi terakhir. Andai saja beliau mau memberi penjelasan gitu sedikit ya tambahan, tapi nggak, saya memang
menyajikan ini itu ilmiah teman-teman. Jadi tidak sekedar hanya berdasarkan dongeng atau pandangan spiritual gitu. Saya maksudnya kan mengungkap sejarah itu ilmiah teman-teman. Jadi nggak mau mengandalkan hanya katanya begitu. Kalau ada itu hanya pelengkap teman-teman, dan itu harus masuk akal atau berkorelasi dengan fakta-fakta yang ada gitu. Sampai di sini vlog saya. Moga-moga yang saya perkirakan adalah beliau dicari oleh orang seluruh dunia, terutama sejarawan oriental, itu baik dari orang barat maupun orang timur sendiri, khususnya orang China Muslim. Semoga beliau ada salah satu atau salah banyak dari orang itu melihat vlog saya ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog saya, video saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian hidup. Dan dalam rangka menanti hasil perhitungan manual KPU ini, ayo kita rukun selalu, gak usah bertengkar, gak usah melakukan hal-hal yang merusak, karena kita butuh kedamaian dan ketentraman untuk pembangunan. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain vlog saya. Assalamualaikum, salam kebajikan, rahayu rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.